menyampaikan sekaligus mempresentasikan dari hasil karya kami, yaitu mengenai perancangan aplikasi sistem manajemen aset berbasis web. Kami di sini ingin presentasikan tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen kami, yaitu dosen Ibu Khairunisa Eskom Mkom. Selanjutnya perkenalkan, saya selaku anggota kelompok atas nama Tabak Priantoro, kemudian rekan saya ada Eni Wibowo, kemudian rekan saya ada Muhammad Samsudin. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan apa itu aset kantor. Sebelum kita mengarah ke perancangannya atau mengarah ke aplikasinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu aset kantor. Aset kantor merupakan pengelolaan aset. Kantor merupakan aspek kritis dalam keseluruhan strategi operasional perusahaan. Aset kantor melibatkan segala sesuatu, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, perabotan, hingga data yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Efektivitas dalam mengelola aset kantor tidak hanya memastikan keberlanjutan operasional, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas karyawan dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Kemudian apa itu aplikasi manajemen aset? Pada aplikasi manajemen aset merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola aset-aset kantor, yang dimana di sini terdapat dua kategori user. Yang pertama user admin, yang kedua user yang jadi kedua user tersebut dapat menginput aset baru dan dapat menghapus aset yang sudah digunakan dengan kuantiti yang sudah sesuai dengan aktual fisiknya. Dengan sistem ini, admin akan dapat melihat user-user siapa saja yang menginput setiap asetnya. Jadi pada menu di sini tampilannya adalah setiap user akan memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Untuk user admin, dia bisa melihat, mereview sekaligus mengecek data apa saja yang sudah diinput oleh user atau oleh karyawannya. Nah, kemudian dari user sendiri, dia akan menginput sesuai data apa saja yang dimiliki oleh kantor tersebut. Selanjutnya, untuk metode pengembangan perangkat lunaknya, di sini kami menggunakan metode prototype. Pada bagian-bagian prototype ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama list new customer, yang kedua customer flash drive mockup, yang ketiga adalah build or resell mockup. Nah, penjelasannya kurang lebih demikian. Untuk poin pertama, listening to customer. Pada tahapan awal ini, pengembang mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dapat didapat dari customer dengan cara mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh customer.
Ya, terima kasih untuk Mas Tabah yang sudah menjabarkan tentang pengertian apa itu menu atau aplikasi manajemen aset dan penggunaan model prototipe yang kami terapkan ke aplikasi manajemen aset tersebut. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang menu-menu pada aplikasi yang kami rancang secara singkat ya. Nah, kemudian untuk lengkapnya nanti akan di slide berikutnya yang akan menampilkan dokumentasi tentang beberapa bukti atau implementasi dari aplikasi tersebut. Nah, yang pertama di sini yaitu ada menu login. Merupakan akses login yang digunakan admin dan user yang sudah didaftarkan sesuai email dan password. Kemudian selanjutnya yaitu ada menu dashboard. Merupakan menu tampilan selamat datang untuk admin yang login. Jadi nanti ketika user melakukan input email dan password, nanti setelah berhasil login nanti akan muncul tampilan selamat datang pada menu dashboard. Kemudian selanjutnya yaitu ada menu aset. Merupakan tampilan list aset yang telah diinputkan. Nah, di menu ini terdapat beberapa submenu. Di antaranya yaitu add new, berfungsi untuk menambah aset baru. Kemudian edit atau update, yang berfungsi untuk mengedit atau mengupdate suatu aset atau data yang sudah diinput. Kemudian ketiga ada delete, berfungsi untuk menghapus aset yang sudah tidak tersedia. Kemudian yang keempat yaitu button logout atau menu logout. Merupakan button untuk keluar dari akses aplikasi manajemen aset ini, atau tombol keluar lah ya yang umum kita kenal. Nah, itu mungkin beberapa menu-menu pada aplikasi yang secara singkat saya jelaskan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Samsudin. Oke, terima kasih Mas Denny. Nah, ini untuk step yang selanjutnya masuk ke bagian perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini ada beberapa perancangan sistem. Salah satunya yang pertama ini ada flowchart. Nah, flowchart sendiri itu menjelaskan bagaimana flow atau alur dari aplikasi manajemen aset ini. Nah, dimulai dari, nah ini kan ada di sini ada simbol-simbolnya untuk simbol flowchart. Nah, ini simbol yang pertama ini ada mulai. Nah, ini mulai langsung masuk ke login. Nah, login ini harus memasukkan username dan juga password. Jika username sesuai, maka ini akan menampilkan ketampilan dashboard dari manajemen aset tersebut. Nah, di dalamnya pun terdapat beberapa fitur yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Denny. Di dalamnya itu di list asetnya terdapat fitur untuk menambahkan aset baru, kemudian update data aset baru dan juga menghapusnya seperti itu. Nah, jika yang dilakukan itu semua semuanya itu sesuai, maka akan tertampil. Tapi jika tidak, maka ada perintah-perintah sesuai dengan bagian-bagian dari fitur aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya itu ke diagram use case. Nah, diagram use case sendiri itu gambaran fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, ini lebih ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Nah, use case sendiri itu merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, di gambar ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Tadi pun juga sudah dibahas oleh Mas Tabah. Jadi, admin sendiri di sini, nah ini kan dua aktor ini berinteraksi dengan di tengah-tengahnya sistem. Nah, admin sendiri itu dapat melihat atau berinteraksi dengan sistem yang dimana melihat user dan juga aset-aset yang diolah di
di aplikasi tersebut. Sedangkan kalau untuk user sendiri itu hanya bisa melihat datanya sendiri yang diinputkan, tidak dapat melihat data dari admin seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ini ada activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Nah, ini gambarannya ada di sebelah kanan untuk activity diagram. Jadi di sini terdapat admin dan juga sistem. Di sebelah kiri admin, di sebelah kanan sistem. Oke, selanjutnya ini ada kelas diagram. Nah, kelas diagram sendiri itu spesifikasi yang jika instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram ini menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem. Di sini sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi atau keadaan tersebut, metode atau fungsi. Nah, di sini terdapat kelas diagram. Di sebelah kiri ini user, di sebelah kanan ini aset. Nah, di sini terdapat satu user insert, nah dapat menginputkan banyak aset. Artinya ini menggunakan metode relationship, yaitu one to many atau satu ke banyak aset. Oke, selanjutnya di sini ada entity relation diagram. Nah, di sini notasi grafik yang identifikasi objek data yang hubungannya dapat dilihat pada entity relation diagram. Nah, jika dilihat di subgambar ini, hubungannya itu dari ID user ke user. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ke perancangan struktur menu. Nah, perancangan struktur menu itu awalnya kan ada menu login, kemudian masuk ke dashboard, ada daftar aset, kemudian ada add new, update, delete seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka sistem ini lebih ke layout atau user interface yang akan ditampilkan oleh sistem. Jadi ini bertujuan sebagai gambaran sistem yang akan dibuat. Dalam perancangan ini terdapat form login user sebagai user. Pengelola data aset yang dapat memanage barang-barang dari aset kantor. Kemudian terdapat halaman dashboard sebagai halaman awal menampilkan keterangan selamat datang user yang login di aplikasi manajemen aset. Nah, gambarannya ada di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya ini hasil dokumentasi akan dijelaskan oleh Mas Dini. Baik, teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hasil dokumentasi sistem manajemen aset yang telah kami buat. Nah, bisa lihat ya teman-teman di sini. Ini merupakan tampilan form login yang terdapat pada aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi manajemen aset. Nah, form login itu di mana admin dapat mengakses dengan cara mengetikkan username dan password pada kotak form di menu utama, lalu dapat klik button login sehingga akan menampilkan menu tampilan awal pada halaman password. Jadi mungkin udah umum lah, maksudnya teman-teman sudah pada tahu mengenai tentang form login ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada halaman dashboard. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan secara singkat. Nah, ini yang dimaksud halaman dashboard yang terdapat pada aplikasi kami. Nah, halaman dashboard ini merupakan tampilan halaman selamat datang pengguna dan menampilkan pembuat aplikasi manajemen aset ya. Kami di sini menampilkan foto dari anggota kelompok kami yang diantaranya ada Mas Taba, Mas Samsudin, dan saya sendiri, Denny. Nah, di halaman ini merupakan halaman dashboard yang sebelumnya jika admin atau user login dengan email dan password yang sudah terdaftar dan berhasil login, nanti akan masuk ke halaman dashboard yang saya maksud ini. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu
ada halaman aset. Nah, pada halaman aset ini berfungsi untuk menampilkan data daftar list yang sudah diinputkan. Jadi nanti user atau admin itu user ya, berarti user yang input data atau input aset seperti kayak yang di sini itu ada kayak monitor, laptop, keyboard, komputer, mouse. Nah, nanti di sini itu akan tampil list of asset atau beberapa barang atau beberapa aset yang diinput nanti di sini tuh kelihatan. Nah, pada data ini merupakan data-data dari aset yang sudah dikelola berdasarkan data yang sudah masuk. Kemudian selanjutnya yaitu ada halaman add new. Nah, halaman add new ini itu untuk menambahkan data baru. Jadi seumpama saya sendiri user ingin menambahkan data baru atau aset baru ya, karena di sini aplikasinya manajemen aset. Seumpama saya mau menginputkan kursi atau apa, kuantitinya berapa, save. Nah, itu fungsi dari halaman add new untuk menambahkan sebuah data yang baru. Itu seperti itu. Selanjutnya yaitu ada halaman edit atau update. Nah, di halaman edit atau update ini itu berfungsi untuk mengedit atau mengupdate daripada data yang sudah dibuat. Contohnya kayak ini monitor Dell, nanti mau diupdate di kuantitinya misalkan yang tadinya 50, karena ada perubahan data mau nambah jadi 100 piece. Nah, nanti kita tinggal ketikkan, kemudian kita klik button update. Itu seperti itu. Selanjutnya yaitu ada halaman user. Halaman ini merupakan akses admin atau user yang dapat mengelola data aset kantor. Nah, jadi di sini itu halaman user itu menampilkan admin atau user yang terdapat atau yang terdaftar pada aplikasi ini dan yang bisa mengelola data aset atau data yang ada pada aplikasi manajemen aset ini. Nah, yang kami buat atau yang kami daftarkan diantaranya ada 3. Pertama yaitu ada Mas Samsudin dengan email samsudin@gmail.com dengan role admin. Nah, itu merupakan user atau admin yang sudah terdaftarkan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya halaman edit user. Nah, halaman ini merupakan halaman untuk mengupdate user. Pada halaman ini terdapat name, email, password, confirm password, dan role sesuai dengan tabel yang ada. Jadi seumpama kayak Mas Samsudin di sini contohnya ya, nama Mas Muhammad Samsudin, email samsudin@gmail.com. Nah, di sini seumpama ada penambahan, semisal ada penambahan user baru atau usernya Mas Samsudin yang dengan nama Mas Samsudin itu bisa mau diganti passwordnya atau apa. Nah, itu menggunakan halaman edit atau user. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya halaman add new user. Nah, halaman ini merupakan halaman untuk menambahkan user atau admin baru. Nah, yang tadi itu halaman untuk mengupdate atau merubah data atau mengedit data dari user atau admin. Nah, untuk halaman add new user ini merupakan halaman untuk menambahkan user atau admin baru. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin itu ya beberapa contoh dokumentasi yang kami sertakan di PowerPoint ini, di video ini. Kemudian mungkin nanti lebih jelasnya akan kita tampilkan beberapa aplikasi yang sudah dibuat ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada unit testing, black box dan white box yang akan disampaikan teman kita ya,
Mas Samsudin. Baik, nah sekarang masuk ke unit testing black box dan white box. Nah, tadi aplikasinya sudah berjalan, saatnya kita melakukan skenario yang pertama, yaitu black box, pengujian black box. Nah, pengujian black box sendiri yaitu testing atau uji coba fungsionalitas dari sebuah aplikasi atau program yang sudah dikembangkan. Jadi ini nanti kita akan melakukan skenario-skenario aplikasi yang sudah berjalan. Seperti ini ada di bagian login. Nah, ini di bagian login test case-nya tidak menginputkan username dan password, terus admin itu sudah sesuai semua. Terus pada saat dilakukan pengujian hasilnya itu sesuai harapan dan hasilnya valid. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur yang sudah dilakukan pengetesan. Nah, di sini pun hasilnya sesuai harapan semua dan valid semua. Misalnya ini di poin 6, misalnya di bagian ubah item aset. Nah, ini test case-nya itu mengubah item aset dengan klik update. Nah, di sini terus hasilnya itu sesuai harapan, tampilan berhasil merubah item pada halaman tersebut dan hasilnya valid, seperti itu. Nah, ini untuk yang fitur-fitur yang lainnya dan hasilnya valid semua. Kemudian di sini kita masuk ke pengujian white box. Tadi black box, sekarang white box. Nah, kalau black box itu pengujian tes atau testing secara fungsionalitasnya. Nah, kalau untuk white box sendiri itu uji coba struktur, metode uji coba struktur secara internal, seperti pengujian kode aplikasi. Nah, di sini kan saya lampirkan aplikasinya. Nah, di sini yang pertama itu pengujian halaman sign in, di mana pengujian komponen login. Nah, ini merequest email dan password pada bagian front end. Nah, ini front end nge-request data-data yang ada di backend atau di server. Nah, di sini akhirnya backend ngerespon apa yang di-request oleh front end. Nah, di sini sudah saya lampirkan kodenya, ada bagian 1. Nah, ini di bagian keduanya loginnya. Nah, ini juga sudah sesuai, yang artinya dengan kode tersebut kalau misalnya sesuai akan menampilkan bagian tampilan dashboard. Nah, di sini identifikasi arahnya, jalan programnya itu flowchart-nya itu di sini. 1, email dan password admin. Jika berhasil, nomor 2, maka akan tertampil dashboard ke nomor 3. Tapi kalau tidak berhasil, maka user tidak sesuai atau tidak ditemukan. Nah, itu untuk yang bagian sign in. Untuk yang selanjutnya ini juga terdapat bagian halaman daftar aset. Ini juga sudah sesuai. Terus ada pengujian di bagian halaman aset, update aset, seperti itu. Nah, selanjutnya juga sudah sesuai. Terus ini di bagian pengujian halaman aset, delete aset. Nah, ini halamannya di halaman aset tapi di bagian delete-nya atau di fitur delete, seperti itu. Nah, ini juga sudah sesuai semua apa yang sudah diujikan, sesuai dengan arah programnya setiap program yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, sampai yang terakhir itu di bagian pengujian halaman user, bagian update user, ini juga sudah sesuai. Oke, nah untuk selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mas Taba. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya Muhammad Samsudin, Jenny Wibowo. Jadi selanjutnya saya ingin menyimpulkan dari apa yang teman-teman saya sudah sampaikan. Yang pertama, analisis dan perancangan sistem manajemen aset memiliki manfaat untuk mengetahui aset apa saja yang ada di lingkungan kantor sehingga dapat tracking jika aset tersebut akan digunakan. Jadi hasil dari analisis kami untuk sistem manajemen aset ini, sistem akan memudahkan user atau sekaligus admin dalam mengetahui aset apa saja yang dimiliki dan aset apa saja yang sudah tidak ada di stok. Artinya bisa mengetahui aset apa saja yang available untuk digunakan dan apa yang sudah tidak available. Nah, untuk poin kedua yaitu pengolahan aset dengan menggunakan aplikasi manajemen aset ini
tulisannya mungkin kurang jelas atau mungkin bisa saja dokumennya hilang atau bagaimana seperti itu. Jadi artinya safety lebih baik menggunakan aplikasi manajemen aset ini adalah udah paling benar gitu. Nah, kemudian ketiga, tentang rancangan atau aplikasi diharapkan dapat memudahkan akses antar admin dan user yang ada di lapangan, karena admin dapat memantau user aset apa saja yang sudah artinya di sini akan ada korelasi antara admin dan user. Satu, user akan menginput apa saja yang mereka ketahui berdasarkan hasil lapangan tentang aset-aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian di sini admin akan memantau sekaligus mereview dari sisi user itu apa sih yang diinput oleh mereka, kemudian aset apa aja yang masih tersedia di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kurang lebihnya dari kami untuk penjelasan mengenai